dan kami disambut dengan penuh kekeluargaan, dengan canda, tawa, ya, ngobrol ngalur ngidul, bahkan sambil diperiksa pun kami ngobrol santai tentang pergaulan dan lain-lainnya. Nah, ini penyidiknya juga tadi namanya siapa sih? Penyidik Palingga. Ibtu Lingga itu juga bagus juga tuh. Humanis banget. Itu perlu tuh dinaikin pangkatnya tuh. Ibtu Lingga tuh, ya, sama Pak Kapolri itu. Kenapa? Karena Mabes Polri ini benar-benar memberikan rasa nyaman. Mudah-mudahan polda-polda atau polres-polres serta polsek-polsek ini mengikuti cara Mabes Polri untuk melayani orang yang terperiksa, terlapor dan lain. Ini saya diperiksa, tidak merasa diperiksa. Malah saya bilang, Bang, kalau dibantah saya tidur sekalian nih, Bang. Ketawa mereka. Paling nggak ketawa karena saking benar-benar humanisnya Mabes Polri dalam pemeriksaan. Dan alhamdulillah hari ini juga saya tadi diperiksa atas laporannya Bapak Ketua Pengadilan. Saya juga terima kasih kepada Ketua Pengadilan. Ya, sekali lagi saya meminta maaf berkali-kali atas kekeliruan saya sebagai kuasa hukum Pak Rasman. Saya minta maaf kepada Ketua Pengadilan, kepada Ibu Hakim juga, Ibu Sofia Tambunan. Memohon maaf yang saya ikhlas-ikhlasnya. Karena biar gimana, laporan ini saya tidak menganggap laporan untuk menghukum saya atau menghina saya, tapi ini membuat pelajaran bagi saya agar saya ke depan lebih menghargai lagi persidangan, lebih menghargai lagi pengadilan. Walaupun ini cara spontan. Ini bentuk daripada mungkin orang tuanya, ya, orang tua kami Mahkamah Agung menegur kami sebagai pengacara. Seperti itu. Walaupun di dalam 4 pilar korelasinya kami adalah penegak hukum sejajar dengan mereka, tapi kami di sini menganggap Mahkamah Agung adalah orang tua kami. Jadi atas laporannya Pak Ketua Pengadilan kami fine-fine aja. Apapun hukumannya kami akan menerima. Ya, kami siap menerima hukuman sampai pembukuan pun saya tidak pernah protes lagi. Ya, karena saya anggap saya lagi ditegur oleh orang tua saya. Jadi tidak ada kekhilafan dan keliruan ataupun pembenaran yang saya sebutkan untuk menjatuhkan Mahkamah Agung, nggak ada. Saya tetap ekspresi terhadap Mahkamah Agung yang benar-benar profesional, yang solid, yang hierarki dan garis komandonya oke. Ya, inilah cerminan daripada Mahkamah Agung sekarang. Mahkamah Agung yang sudah profesional, ya. Mahkamah Agung yang sudah memperbaiki diri, sama seperti Mabes Polri. Jadi tidak ada lagi tuh orang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tidak baik dan lain-lain. Ini udah mencapai tingkat 90% dalam pembenahan. Tinggal 10% lagi perbaikan udah sempurna nih. Penegakan hukum Indonesia hampir sempurna. Jadi konsekuensinya ada pelaporan, ya. Jadi bukan hanya pembekuan aja, pembekuan kan artinya kan kita nggak bisa beracara lagi data sumpah kita. Tapi konsekuensinya kita ada pelaporan seperti itu. Tidak bisa bersidang. Atas waktu belum bisa tentukan karena memang belum ada spesialis ini. Bang Firdaus, bagaimana dengan keyakinan Hotman Paris untuk memenjarakan abang di dalam kasus ini? Keyakinan Hotman Paris suruh sembuh dulu deh, gue kasihan ngomong itu lagi sakit begitu. Takutnya dia ntar koma, ntar lewat lagi, kasihan gitu. Udah sekarang suruh sembuh dulu Hotman Paris, fokus dulu biar kumpul sama keluarga gitu loh. Gak usah julid-julid sama gue, kan gue udah bilang gue gak mau ngomong masalah ini sebenarnya sama Hotman Paris. Kasihan, dia tuh senior gue, orang udah tua. Tapi udah tua tuh harus mikir, punya cucu, tobat, tua. Udah menjelang hari akhir ini, udahlah baik-baik sama anak istri, keluarga. Gak usah membangga-banggakan kehidupan yang hedonis dan lain. Gak ada gunanya, mati gak ada yang dibawa. Mati cuma di kotak, di peti doang. Gitu loh, pakai jas sekali, jas berapa duit gitu loh. Jadi udahlah, sekarang ini untuk Bang Hotman Paris, udahlah. Gak usah ngoceh-ngoceh, tetap aja saya gak takut sama abang. Ya, merinding juga kagak, saya nggak takut, peser pun nggak takut, sejengkal pun saya nggak takut, sesenti saya nggak takut sama Hotman Paris. Ya, udahlah daripada ngoceh-ngoceh gitu tuh, kasihan saya. Gitu. Udah, kayak hakim aja penjara-penjara, ngapain penjara? Sekarang aja klien saya nggak di penjara kok. Itu bukti ketidakmampuan Hotman Paris melawan saya. Gitu. Iya. Nggak mau saya menjenguk. Oh, saya belum tahu penyakitnya, tetap ketularan, nggak mau saya. Ngapain saya jenguk, emang saudara saya? Bang David sempat mengupload videonya bahwa beliau itu dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura itu kan dengan lumayan fantastis ya. Gak ada urusan saya yang habis duit dia, bodoh amat. Gak pengaruh bagi hidup saya. Hartanya Hotman Paris gak pernah berpengaruh bagi hidup saya. Propertitas, entitas, ya, nos ponet veritatem, ya. Hartamu, kedudukanmu tidak pernah, ya, mewakili kebenaran. Jadi dia kaya, dia punya kedudukan, dia belum tentu benar. Gitu loh. Jadi nggak usah lah bicara-bicara, orangnya udah muak semua.
gitu loh. Apalagi bicara sama gue ini cucunya Sultan. Gue sampai capek ngomong belasan tahun gue cucunya Sultan, gak ada yang protes. Gak ada, video lama gue sama si Ratna diolah-olah lagi. Iya. Itu Ratna, itu saudara gue. Gitu loh, karena gue lahir di Jakarta, dia lahirnya mungkin di Jonggol apa di mana, jadi nggak kenal gue gitu loh. Sempat ribut kemarin, tapi sekarang keluarga Istana Bima udah, ini kok udah satu, nggak ada yang ribut-ribut lagi. Ngapain itu diolah-olah lagi? Gue udah belasan tahun ngaku cucu Sultan. Ya, emang gue cucunya Sultan. Siapa mau bantah? Sultan kan bebas. Bang, bagaimana dengan Bang? Ini kan Bang Otman juga kan saat ini sedang sakit juga gitu ya Bang ya. Tapi beliau tuh masih suka nyindir-nyindir Abang dan juga Bang Rasman gitu Iya, di media sosial. makanya gue bilang ini gue doain sembuh, udah tar dulu lah. Kasian. Kalau sembuh, gue takutnya lewat kan gimana ntar? Ntar gue disalahin lagi kan gitu. Sembuh dulu lah, ini udah ada cairan nanah-nanah di jantungnya atau di hatinya kan ngeri. Hepatitis atau apa, gue nggak tahu, makanya gue nggak berani besuk. Gue takut nular. Tapi dalam kasus Ya udah gue doain udah, mudah-mudahan sembuh. Udah sembuh lah. Tapi walaupun dalam kasus ini Abang tetap masih fight juga ya untuk melawan Hotman Paris. Lah. Makanya gue berdoa mudah-mudahan dia fokus sama cucunya. Udah jangan ini hidup dunia ini dikejar nggak bakal habis. Gue aja ini mau bangun pesantren gitu loh. Gue aja udah malas sama kehidupan dunia yang hedonis. Gue mau bangun pesantren. Gue naik mobil ecek-ecek, dia bilang, mobil gue begitu. Bukan gue nggak mampu, karena gue udah nggak mengarah ke situ, hidupnya udah mengarah ke mendirikan pesantren yatim piatu, duduk bersama-sama anak yatim piatu, ngajarin itu hidup gue, progres gue ke sana begitu.